biayanya 12 juta paling. 12 juta. 12 juta. Balik lagi kan saya masih muda. Masih banyak yang belum saya tahu, masih banyak yang harus dipelajari. Halo balapan ya, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didi Tuko sekarang sedang di Sukamiskin, Bandung. Ya. Tepatnya bersama Mas Alma. Ini adalah komandan dari engine builder Laksana Mulia 48, LM48. Ini spesialis Matic yang lagi nge-in juga nih di Indonesia. Indonesia bukan hanya Jawa Barat. Gimana, sehat? Sehat, Mas Didit. Ini kebetulan kemarin habis balapan juga ya di Cimahi. Ini terus kita ketemuan di sini. Mau tanya-tanya, Mas Alma itu termasuk mekanik muda ya? Umur berapa, Mas? Sekarang 26. 26? 26. Masih 26? 26. Muda banget ya? Jalan 27 kali ya? Iya. Ya. Hampir 10 tahun kita bedanya. Tapi masih kelihatan muda kok. Masih ya? Masih. Biar aku seneng aja. 26 tahun, Mas. 26. Umurnya itu umur pembalap sebenarnya, masih bisa pembalap. Atau dulu pembalap? Dulu balap? Dulu balap. Oh. Tahun berapa itu balap? Balap dari 2012 lah, 2012. Berapa tahun? Serius atau cuma balap kalau ada event ikut gitu waktu itu? Ya awalnya mah pengen serius, cuman karena kurang bagus mungkin ya. Ini sama siapa? Waktu itu angkatan sama siapa? Sama Ridwan Paujan. Itu kan temen dekat ya katanya? Ya. Sama dia awalnya? Iya. Balap? Balap. Tapi dia yang jadi? Iya. Awalnya kan teman main gitu. Oke, dia main. sama-sama balap nih, nekunin Ya. balap nih? Dia kan lebih serius dia. Oke. Lebih serius. Sama faktor pendukungnya ada gitu kan. Kalau saya mah sekedar Iseng ikut? iseng-iseng lah. Pokoknya sirkuit berikip hafal dong? Ya dikit-dikit lah. Oke. Terus kenapa dari pembalap terus tiba-tiba menjadi mekanik? Balik lagi iseng. Iseng? Awalnya iseng. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2014 lah kayaknya. Itu masih balap enggak? Ya, udah enggak? Kayaknya baru berhenti kayaknya. Baru berhenti? Baru berhenti. Ikut-ikut kan. Lihat-lihat orang gitu kan. Bikinlah mesin sendiri. Waktu itu bikin mesinnya tuh Mio harian dulu, punya sendiri. Nih, bikin mesin sendiri tiba-tiba dari pembalap. Ya. Nggak ada, emang ada basic mekanik? Sekolah kan dulu di otomotif. Oh, sekolah otomotif. Ya, sepeda motor. Jurusan sepeda motor. Jadi udah dikit-dikit udah ngerti. Ya. Jadi bukan bengkel sebelumnya nggak pernah ya? Belum waktu itu belum. Coba udah kutik Mio harian. Iya, Mio saya sendiri. Terus 2016 saya kerja Di mana? Di kerja otomotif? di Ahas waktu itu. Bengkel, jadi mekanik. Jadi mekanik. Belum bikin motor balap, belum. Baru motor-motor harian lah. Ya, sendiri sama teman-teman ya? Ya. Baru kerja 2017 saya baru bikin motor balap. Lama ya, mulai utik-utik sampai bener serius ya? Iya. 2017 bikin motor balap. Awal balap saya 2018. Awal balap. Pertama motornya dipakai balap? Ya. Karena sebelum-sebelumnya masih kurang lah motornya kan. 2018 saya balap. Beberapa kali Pakai biaya sendiri? Biaya sendiri. Atas nama bengkel nih? Ya. Udah ini, Laksana Mulia? Udah. Dari awal udah Laksana Mulia itu? Udah Laksana Mulia dari awal. Tapi tahun 2017-nya itu yang mulai bikin motor balap itu udah ada bengkelnya atau Belum, bentuk masih di bengkel? rumah. Oh. Masih di rumah. Pakai kunci-kunci seadanya. Oke. Kalau kurang pinjam ke siapa Ya. mungkin. Oke. Masih kayak gitu. Terus terjun balap udah ada bengkel juga belum? Belum. Jadi ini tim ya sebenarnya? Ya, begitu 2018 berapa kali balap baru saya pindah rumah, tapi rumahnya bengkelnya masih di rumah. Baru bikin 2 unit.
bikin lagi 130 MP7. Sendiri tuh, masih sendiri, belum ada Masih bos sendiri. tuh. Waktu itu dipakainya awal-awal tuh sama Sandi PI kalau nggak salah, Sandi PI. Baru kesininya sama Ridwan Paujan. Kok nggak langsung Ridwan? Karena Ridwan waktu itu masih ada tim. Oh, dikontrak. Ya, waktu Oke. itu Ridwan masih sama Juan Racing, BBS. TBS. Ya. Dan kamu sering ikut Ya, Ridwan juga? ikut Ridwan waktu itu. Ikut bantu motornya Ridwan nggak? Enggak, saya cuma nemenin Ridwan aja. Tapi sambil lihat-lihat. Ya, itulah cari pengalaman. Cari pengalaman. Atau cari-cari ilmu. Oh, bukan curi ya, cari-cari ilmu. Tanya-tanya gitu. Ya, kalau dibilang nyuri ya. Oke. Kan lihat. Iya. Oke. Jadi waktu itu masih ikut-ikut Ridwan lah. Baru 2019 saya dapet tim ya Kabron. Itu karena ada Ridwan juga. Ya, Ridwan. Ridwan mulai ikut kamu 2017 nggak? Itu masih Sandi PI. Ya, kan dulu kalau ngambil pembalap yang ada aja gitu. Yang ada ayo balap. Soalnya Ridwan kan dikontrak tuh, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Begitu habis 2018, Ridwan udah nggak sama Juan. Ridwan masuk ke El Cabron. Barulah di situ. Waktu itu El Capron lagi happening banget tuh, lagi Ya, rame-rame ya. Lagi rame. Alhamdulillah Masuk situ. 1 tahun itu pegang El Cabron, juara umum LA Night Race Jawa Barat kan. Montes. 2019. Itu langsung dikontrak sama El Capron, dapat bos itu. Bos pertamamu berarti. Iya. Kalau kontrak enggak. Nah, paling start Atau money lah. ngawal cuma Ridwan, enggak? Ridwan sama Dian Primita waktu itu. Satu tim semua dikawal kamu enggak? Ada waktu itu ada 2 mekanik waktu itu. Oh, tapi kamu ngawal Ridwan, kamu Ya. bawaannya Ridwan tuh. Ya. Berarti Ridwan percaya dong sama motor garapanmu. Kayaknya begitu. Oke. Padahal kalau temen dekat kan tahu tuh. Ya. Tapi bukan pasti percaya lah, nggak hanya asal bawa ya. Percaya kamu Ya. tuh bisa gitu mungkin ya. Mungkin karena udah kenal lama aja. Klop gue. Itu prestasi tuh tahun pertama 2019. 2018. 19. 19-nya. 19. Itu prestasi sama itu. Ya, juara umum pertama. Oke. Itu tim itu aja baru itu. Baru itu aja. Tahun itu Tahun itu langsung. nggak ada, belum langsung tim-tim lain belum ada. Belum ada. Terus lanjut 2020 pandemi. Pandemi sebenarnya 2009 akhir tuh saya punya tim RKS. 2019 akhir. Ya, akhir RKS buat ngikutin event waktu itu apa yang disentuh tuh? Indo Club. Nah, Indo Club. Oke. Buat Indo Club 2020. Harusnya. Harusnya. Ya. Bikin motor 130 tune up, 150 sama FFA. Begitu baru jalan satu seri, pandemi langsung. Oh iya, cuma satu seri. Habis Satu itu. seri. Itu nggak lama itu. Iya, Depok ada yang itu kan habis itu kan. Oke. berhenti. Hampir 1 tahun lah. Terus 2020 akhir punya tim baru lagi. 2020 akhir punya tim RJMS Garut. Ada 115 MP7, 130 tune up, 150. 2020 akhir. 2020 akhir. Itu udah jalan event. Udah. Eventnya di Brigip kalau nggak salah, pembukaan 2020 akhir kalau nggak salah, sampai 2021. Sama itu RJMS Iya. Garut. Sekarang udah nggak balap ya sekarang ya? Lagi Udah lagi nggak off balap. kayaknya. Iya. Oke. Ada Alfi gitu kan dulu Ada sempat ya? Alfi, ada M Taufik dulu. Yang pegang metiknya siapa? Saya, Enggak, yang pegang pembalap. Ridwan. Oh, Ridwan Paujan. juga. Ya. Sepaket nih. Ya, Oke. diambil waktu itu. Terus abis dari RJMS, saya pegang tim
Garbet. Garbet ada orang Garut juga. Habis Garbet ngamen-ngamen sendiri lah. Waktu itu kan emang Eventnya 2000 jarang, ya, nggak eventnya mesti jarang. tentu. Terus waktu itu pandemi kan saya nggak punya bos nih. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Jadi pas begitu 2021 mulai, saya agak ketinggalan dulu. Agak drop lah gitu kan. Karena riset nggak ada tuh. Karena riset nggak ada. Agak ketinggalan dulu. Makanya waktu 2021 lagi nggak ada tim kayaknya waktu itu. Masih motor-motor sendiri. Tapi kalau ada balapan ikut. Ikut, tapi motor sendiri. 2021 agak bertahap lagi. Dapat tim lagi. Sampai 2022 Awal. pertengahan kalau nggak salah. Oh iya awal. Dapat TK Racing. TK Racing balap SCP. Dapat juara umum. 2022 itu. Ya. Berarti itu lagi bangkit-bangkitnya kamu loh berarti ya. Ya. Lagi mulai Terus nata lagi lah. kenapa bisa diambil TK Racing? Atau gara-gara tahun 2021 prestasi enggak? Ya. Kalau dibilang 2021 tuh dibilang jelek enggak, cuman selalu ada gitu. Oke. Selalu ada. Jadi waktu itu saya yang lagi bagusnya tuh MP7 sama 150. Berarti Tuan Fauzan. Ya. Tim sendiri, entah kadang sponsornya siapa gitu ya. Ya ngamen-ngamen lah, Ya. minta uang support Ya, kemana-mana oke. gitu. Dapat TK Racing. Datang TK Racing. Waktu itu TK Racing datangnya dengan penuh kejutan. Pulang balap Cianjur, beliau langsung telepon, nanya harga. Belum nanya harga waktu itu. Nanya alamat. Alamat Mas di mana? Nanti saya kirim mesin. Saya kirim alamat. Kirain saya mau bohongan. Oke. Begitu sampai Bandung, nanti kalau mesinnya sampai, saya transfer uangnya kan. Itu belum tahu harga loh, belum tahu harga. Begitu sampai mesinnya ke Bandung, bos ini udah sampai, ditransfer lah uangnya tuh. Dari awal kayak yang nggak serius, kesini Malah paling serius. malah paling serius dia. Antusias dia tuh, si bos tuh pengen ikut SCP katanya. Ya udah boleh bos, mau serius apa gimana? Ya serius lah katanya, kita ikut 5 seri. Ya udah oke. Full diboyong malah ya. Ya. Sama pasukannya ya. Si bos awalnya pengen satu pembalap, tapi karena aku udah paketan sama Ridwan, aku bawa dua-duanya, Ridwan sama Riwadi. Pembalapnya TK itu sebelumnya Rio. Rio. Oke, tapi kamu bawa nih satu lagi nih. Ya. Jadi dua. Jadi dua. Ridwan sama Rio waktu itu. Tarungnya sebenarnya sama kayak tarung di Jabar ya. Cuma Ya. dipindah di sana. Soalnya kan dari pembalap-pembalapnya juga Jabar semua. Ya, mekaniknya sama Mekanik juga. sama juga. Jadi kayak Jabar dipindah ke Pindah Sumatera. sirkuit lah, Oke. pindah sirkuit. Pindah sirkuit. Tapi malah seru ya. Seru. Setelah itu banyak tim-tim yang pesen dari mulai kapan itu? Dari sebelum SCP kan ada ini ya, ada Motoprik Bangkinang kalau nggak salah. Saya kan balap juga di sana. Pakai TK? Pakai TK. Oh, dicoba dulu. Ya, Oke. coba dulu. Begitu pulang dari Bangkinang, ada yang bikin lagi CK Badut. Itu satu paket juga. 115, 130 sama 130 tune up bikin juga. Jadi saya di Sumatera ada 2 tim, TK Badut sama TK sama Badut CK. TK sama CK Badut. Iya. Ada 2 tim. Terus yang order mesin ya mulai itu juga, mulai rame-rame itu. Iya, mulai ramai. Sumatera. Sumatera
Sumatera, Bengkulu, Padang, Aceh ada. Semua dari situ. Iya. Gara-gara ikut di sana sekali itu ya. Iya. Terus selain Sumatera, ini kan ada yang dari Papua. Ada Ceritanya Papua. gimana? Papua baru-baru ini. Papua waktu itu saya kirim satu mesin, dibawa ke sana, motornya harusnya juara 1 ya, karena ada ini copot kop busi, jadi nggak finish motornya. Tapi dia alhamdulillah bosnya langsung percaya. Tetap percaya ya. Dia Nggak kecewa lah ya. ya bikin 1 unit lagi Mio J, Mio tapi malah. Mio J injeksi, mau bikin 130 MP7, belum beres, masih digarap. Papua. Papua, Berarti sekarang Jawa, Sumatera yang paling banyak, sama ada Papua nih. Kupang ada, NTT. NTT ada juga. NTT saya baru kirim mesin 3 kalau nggak salah. 3. Ini kan sering ngirim-ngirim mesin. Ya. Itu sistemnya gimana? Sistem ordernya itu seperti apa? Mereka Paling ngirim mesin atau beli mesin? ada yang kirim mesin, ada yang beli mesin. Kalau yang kirim mesin, saya minta mesin standar, baru saya bikin sesuai spek yang mintanya apa. Kalau beli Selundung sama motor? ya ada yang sama motor, ada mesinnya aja. Gimana permintaan sih? Terus berapaan sih? Yang ngirim mesin standar terus diubah? Pertama spek MP7 dan juga bukan MP, yang Matic 115 standar. 130 sama 115 standar. Ya paling biayanya 12 juta paling. 12 juta. 12 juta. Itu udah sama part-part yang diganti itu kan? Iya, udah full lah. Pokoknya kalau kirim mesin tinggal naikin rangka aja gitu. Sama apa? CVT apa semua? Semua Paketan itu. paketan. Jadi kalau MP7 yang diubah apa aja sih Mas? Kalau MP7 Yang standar itu kelas standar. Noken as. Nokon as, karbu, Oh karbunya itu boleh kan? Oh di porting. Digedein, diremer. Remer. Terus knalpot, knalpot itu lehernya atau ya lehernya sama dalemannya. Boleh Soalnya ini kan ya? knalpot regulasi 2022 sampai 2023 ini suaranya beda dari tahun-tahun sebelumnya. kayak lubang keluarnya boleh Boleh gede-gede. bebas, Oke. ya. Jadi Gitu. kayak mirip-mirip tune up gitu. Terus yang dalaman-dalaman elektronikal gitu. Elektronika paling saya masih sederhana sih, maksudnya belum ada yang dirubah-rubah. Paling pakai CDI aja, BRT. Nanti Nggak ada macam-macam. macam-macam. Oke. Padahal boleh ya kalau MP7 boleh macam-macam. Enggak. Apanya? Regulasinya kayak untuk itu CDI gitu. Oh, CDI free, Bebas bebas, ya? bebas. Terus ada yang injeksi. Ada injeksi. MP7 injeksi. Injeksi ada. Ya. Yang kemarin paling baru ada ya. Lagi riset atau gimana? Udah pernah tampil. Injeksi itu udah beberapa kali main sih. 8 kali main ada lah. Bagus. Alhamdulillah bagus. Atau masih kalah sama garapanmu yang karbu? Kalau kemarin kan ini baru pulang event kan kemarin. KTT-nya posisi 1, yang karbu posisi 2. Waktu final kontaknya mati nyala. Oke. Tiap belok mati. Kabel-kabelnya itu mungkin Jadi yang MP7 injeksi nggak finish karena mati motornya. Kalau yang MP7 karbu ke 1. Ya, harusnya udah berarti sekarang nggak jauh beda dong Ya, jauh beda. antara yang apa karbu sama yang Injeksi. injeksi garapanmu. Terus untuk yang tune up. Tune up itu ada 130 ada 150 ya? Ya. Kalau 130 tune up paling headnya dirubah semua. Berapa Beda. Berapa duit? Sekitar
agak berat sih kalau tune up ya. Ya. 20 sampai 25 lah. 20 sama 25 karena banyak banget yang diubah. Ya, hampir semua. Dari mulai rasio kan pasti ganti. Terus 20 sama 25. Nah, FFA. FFA itu basicnya Mio ya. Mio, Kebanyakan Mio. kebanyakan Mio. Karena Mio kan cc-nya bisa lebih dari 250. Terus ini sampai berapa ini? Ini masih kecil ya. Ini baru 225. cc-nya 225. Tapi bisa digedein sebenarnya. bisa sampai 300 kalau Mio. Beda FFA regulasinya gimana? free aja. Kan FFA free for all. Bebas aja. Pantasan kemarin banyak yang jebol ya. Kencang tapi harus awet gitu. Iya, kalau nggak jebol ya putus penbel lah FFA. Nggak kuat. Iya, Kayak ini kemarin ya. kemarin putus penbel. Nah, terus Mas, itu kan FFA berapa tadi bikinnya? Tapi paling jarang diminta nih, kayaknya Iya, bukan soalnya- nggak rame nih kelas ini. Soalnya FFA tuh biaya bikinnya mahal. Bisa 25 sampai 30 juta. Dan jarang jadi kelas utama sekarang. Iya, Malah justru MP7 yang MP7 kelas utama. karena kan bikin mesinnya tergolong murah lah. Murah meriah. Ya, Ibarat kata beli pit bekas ya kan? ya. Pit bekas berapa? Oh, pit bekas mahal juga ya. 10 juta ya. Terus Mas Alma, kedepannya engine builder LM48 ini mau dibawa kemana? Ya kalau bisa balik lagi kan saya masih muda, masih banyak yang belum saya tahu, masih banyak yang harus dipelajari. Mungkin buat tahun-tahun kedepannya pengen bikin bebek, Bebek. Dan itu udah ada satu. bikin bebek. Ya mudah-mudahan aja bisa balap Asia mungkin. Karena masih panjang ya. Iya. Nggak tahu kan kedepannya kayak gimana. Cuman kalau misal Nggak pengen balap Matic yang Asia? kalau ada Nggak ada. dulu ada kalau nggak salah Sempet ada di ya? Malaysia ya. Mio Sekarang udah nggak ada. udah nggak ada kayaknya. Jadi pengen jenjang lebih tinggi paling nggak kamu harus bisa belajar bebek. Ya, soalnya kan kalau Matic ya paling tinggi kan Matic ke Jurnas ya. Kalau di luar Indonesia paling jarang. Terus kalau misalnya di Matic-nya nih, kan masih bisa kesempatan nih Kalimantan, Sulawesi itu kan masih luas banget nih. Kalimantan ada yang bikin. Cuman Sulawesi belum kayaknya. Di sana mekanik lokalnya juga ada soalnya. Ada ya? Sulawesi belum kayaknya. Kalau Kalimantan ada. Berarti harus nih ngerambah ke Sulawesi juga kan gimana. Semoga. Terus untuk ke bebeknya ini, apa yang proyeksinya dengan di bebek itu apa yang mau dilakukan mulai dari sekarang? Paling kan kalau nunggu yang bikin paling lama ya. Paling nabung dari kecil-kecil lah, bikin unit sendiri paling nanti. Balap-balap dulu kejurdaan gitu. Balik lagi ke nol seperti zaman Matic. Iya. Ya kalau sekarang kalau nggak gitu kan susah. Nggak dilirik bos. Iya. Oke. Zaman sekarang kan orang dilihatnya prestasi dulu. Beda kalau zaman-zaman dulu kan ada bos tuh mau ngerintis dari nol gitu kan. Bikin. Sekarang kan bos-bosnya pengen yang instan. Cari pengen. Udah kenceng baru bikin gitu. Oke. Udah nggak kencang, cari yang lebih kencang lagi. Iya. Berarti tetap kayak ngawal dari nol dan kamu nggak takut. Ya kan ini udah nyaman. Kenapa harus rela bakar duit lah cara bahasa itu? Cari pengalaman aja sih. Ya kalau misalkan nggak maju gitu balik lagi aja ke Matic Oke. nanti. Tapi Matic tetap cuma itu Matic tetap. Oke. Karena basicnya Matic itu kan simple ya, simple. Ya mudah lah gitu. Gak tahu kalau bebek nanti. Coba dulu. Coba dulu. Karena penasaran juga pasti ya. Udah sering-sering sama siapa gitu.
Kalau bebek sih saya paling deket sama Pak Iman Titan. Pak Iman Titan. Udah sering tanya ini gimana sih Ya. gitu. Beliau juga nyuruh, udah jangan main Matic, main bebek, cobain gitu. Siapa? Terus gini Mas, aku kan kurang paham banget mengenai Matic ya, balapan Matic. Udah. Dan balap Matic kan saya lihat sering ada join pembalap. Satu motor buat berapa pembalap? 2 gitu misalnya. Oh iya. Ada kadang pembalap wanita. Iya, iya. Terus kalau di Matic ada pembalap yang apa? Mekanik nentuin karakter sesuai pembalapnya nggak sih? Kalau di Matic jarang sih kalau kayak gitu. Paling mekanik yang harus ngikut cara gaya balap joki. Misalkan pembalap A seblekernya suka keras, pembalap B seblekernya suka lembek. Nah, itu terus kalau joinan kayak gitu gimana? Diganti settingannya enggak? Atau salah satu yang ngalah? Kadang diganti, kadang ya udahlah pakai aja gitu. Kalau sempat waktunya Kalau sempet pasti diganti. tapi bukan engine ya. Kalau misalkan pemula sama open ya. Kalau open sama pemula rata-rata yang suka satu kelas tuh MP7 biasanya. Kalau sama 150 juga ada, 115. Kalau misalkan beda kelasnya nggak bisa paling. Misalkan Ridwan nih, Ridwan balap open, MP7 Open. MP7 open. Pemulanya pakai siapa? Pemulanya pakai adalah pokoknya ya. Karakternya kan beda nih dua anak. Misal, Ngikutin. Misalnya Ridwan sukanya motornya kuat. Nanti settingannya dikuatin gitu. Terus pembalap pemulanya nggak bisa bawa motor yang liar. Nanti diberatin settingan CVT-nya gitu. cepat itu ngubah itu. Mau nggak mau. Nah itu resikonya. Kalau jadwalnya terlalu mepet, nggak diapa-apain. Kalau nggak ada trouble biasanya insya Allah bisa lah. Karena semepet-mepetnya jadwal nggak ada yang paling mepet jelang satu race kan. Beda satu Ya race. kalau nggak ada trouble engine insya Allah aman. Paling Soalnya nggak ada yang habis MP7 Open dan MP7 pemula itu nggak pernah ya. Jarang. Pasti tim-tim pada nggak mau. Iya. Oke. Paling cepat itu cuma diselipin satu race. satu race 45 menitan. Setengah jam. selangnya Iya, biasanya kalau paling dekat. paling dekat 15 menit. 15 menit paling dekat. Bisa ngubah itu. Bisa. Kalau Matic kan simpel. Oh. Tinggal buka CVT paling. Kalau nggak ada trouble ya, kecuali ada trouble. Tapi yang diubah cuma itu, nggak head apa enggak? Nah, kalau misalkan trouble, nah itu bingung itu. Saya pernah waktu tahun kemarin balap di Brigif 150 tune up 2 kelas, pemulanya Repaldi, opennya Riwadi. Waktu pemula motornya trouble, kruk asnya putus. Itu jelang 3 race. Jelang 3 race. Padahal 3 race itu sebenarnya longgar banget itu ya. Ya. Oh. Jelang 3 race langsung dibongkar. Tek, pasang lagi, panas kan itu. Pasang lagi, main lagi langsung. Tapi itu tantangannya berarti itu ya? Ya, resikonya kalau motornya di join. Tapi kalau tim yang gede-gede sekarang nggak dijoin. Nah, biasanya tim-tim gede-gede gitu kan punya unitnya masing-masing, pemula sama open. Beda. Ya. Tapi kalau join itu aku kadang penasaran. Terus emang settingannya gimana? Oh ya ternyata kalau Matic itu kan CVT. ya, apa roller-rollernya Ya. apa itu bisa bikin karakter berubah gitu ya. Terus rubahnya nggak terlalu lama lah kalau buat CVT. Tinggal bongkar. Beda kan kalau sama bebek kan ganti rasio harus turun semua. Nah, itu, ya. Matic kan nggak perlu. Tapi kalau karakter engine nggak. Ya nggak. Ternyata begitu. Dari obrolan ini yang saya tangkap adalah
perjuangannya Mas Alma ini. Dia nunjukin dulu pokoknya. Iya. Pakai duit sendiri, biar berprestasi. Pokoknya kalau nggak berprestasi ya kamu nggak dapat bos. Iya. Intinya usaha dulu lah, usaha dulu. Dan terbukti ya. Iya. Berarti Alhamdulillah. ngeluarin budgetnya lumayan juga ya. Dulu lumayan. Kan? Dulu lumayan. Buat ngawali itu Iya. ya. Orang lain beli baju lebaran, saya beli karburator. Oke. Tapi apa yang diperjuangkan sudah. Alhamdulillah. Siap. Oke, terima kasih Mas Alma. Siap. Terima kasih atas waktunya kita ngobrol-ngobrol. Semoga sukses selalu Amin, amin. di balap Matic dan kita ditunggu juga di balapan PP. Dua tak nggak tertarik. 2 tak belum juga ada yang mau bikin. Tertarik ke situ. Tertarik. Cuman kalau basic 2 tak tuh agak kurang saya. Nah itu harus belajar dari lebih ini Ya, lagi ya. makanya dari Matic mending ke Bebek bebek dulu. dulu ke 4 tak. Nanti baru 2 tak. Oke, Udah, siap. udah. Thank you ya Mas ya. Siap Mas Didit, terima kasih.